Baik, terima kasih Mas Aan atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terakses, Mas? Iya, sudah. Baik, terima kasih Mas Aan dan juga rekan-rekan tim dari Adelaide atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya persiapan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP di tahun 2026 ya, yang sebelumnya tadi sudah disinggung oleh Mas Aan, sebegitu ketatnya ya teman-teman ya, dan pun prepare-nya pun juga harus teman-teman harus siapkan secara lebih matang begitu. Teman-teman sekalian, mungkin sebelum saya share screen, sebenarnya sudah banyak hal tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh dan juga Mas Hanif ya. Mungkin di sini saya disclaim terlebih dahulu, nanti akan saya sampaikan secara highlight-nya saja. Sebelumnya saya mau cek dulu nih kira-kira teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini ya, terutama teman-teman peserta pada malam hari ini. Coba dong dituliskan di kolom komentar kira-kira tujuan nanti teman-teman melanjutkan studi ketika apply LPDP itu di mana saja. Boleh dong, boleh tahu gitu. Sekedar tahu aja lah kira-kira. Yuk, boleh teman-teman, silakan. Adakah malam hari ini? Oke. Kita tunggu mungkin Oh, sebentar ya, sambil satu nunggu menitan. ya. Oh, ada yang ke Edinburgh Oke, tuh. ada di Edinburgh. Oke, ada lagi nih. Mungkin teman-teman selain Edinburgh. Oke, dari UI. UI. Oke, luar biasa ya. Masih ada lagi nggak ya? Coba. Oke, dari ITB ada juga nih yang mau lanjut ke UNSW Ya. ya. Ya, oke. Edin Hasanuddin ya. Dari ITB juga oke, luar biasa ini ya, berarti antusias teman-teman untuk mempersiapkan seleksi LPDP di tahun 2026 ini sudah benar-benar ya lumayan matang begitu. Oke, sebelumnya saya izin share screen. Ya, baik. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Ridwan Eko Aprianto. Di sini saya mengambil program beasiswa LPDP jalur umum, khususnya reguler parsial ya teman-teman ya, pendanaan yang dana pendidikannya ditanggung oleh LPDP, sedangkan dana pendukungnya ditanggung oleh individu begitu ya teman-teman ya. Oke, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hanif maupun juga Mas Teguh ya. Mungkin di sini saya akan memberikan penegasan-penegasan saja begitu ya. Nanti selebihnya bisa kita floorkan ketika sesi Q&A. Oke, mohon izin perkenalkan ya teman-teman ya. Di sini saya alumni S1, S2 juga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah dari prodi yang sama, yaitu manajemen pendidikan, dan insya Allah nanti di bulan Februari intake studi lanjut saya di program doktoral di program studi manajemen pendidikan di UNY begitu. Oke, adapun ketertarikan riset saya ya teman-teman, yakni dari bidang keilmuan manajemen pendidikan, mulai dari manajemen sumber daya manusia pendidikan, manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi, kebijakan pendidikan, dan juga organisasi maupun tata laksana pendidikan teman-teman ya. Sedikit berkenalan. Oke, baik. Saya rasa pun teman-teman yang malam hari ini hadir pada ruang Zoom ini tentu pasti hadir dengan adanya tujuan ya. Tujuannya yakni teman-teman ingin mewujudkan mimpi dari teman-teman semuanya untuk bisa berlanjutkan studi baik dari jenjang magister maupun dari jenjang doktoral begitu ya. Pun kisah teman-teman pun juga akan sama halnya nantinya seperti mereka-mereka yang sudah menggapai cita-citanya melalui beasiswa LPDP begitu ya. Oke, ya, di sini mungkin akan saya sampaikan highlight-highlight dan juga penegasan-penegasan mulai dari persiapan, kemudian strategi penulisan esai, seleksi substansinya seperti apa, dan strategi kelulusan. Yang ini disclaim dulu, ini adalah subjektivitas dari saya ya teman-teman ya. Pengalaman setiap individu tentunya nanti akan berbeda. Semoga nanti ini dapat membelajarkan untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Baik, untuk yang pertama ini adalah hal penting yang saya persiapkan ketika saya hendak apply beasiswa LPDP. Kebetulan teman-teman saya pun juga untuk mendaftar jenjang doktoral ini pun juga tidak bisa one shot ya. Qadar Allah saya diberikan kesempatan dua kali ya baru bisa diterima menjadi keluarga besar LPDP begitu. Oke, yang pertama tentu ya ini tidak bisa dipungkiri menurut saya teman-teman mohon untuk bisa dibaca dan juga dipahami ya secara lebih intens lagi tentang panduan beasiswa LPDP, teman-teman ya. Teman-teman semuanya dapat mengaksesnya melalui website di
https lpdp.kemenq.go.id ya. Semuanya sudah terpaparkan jelas di sana. Silahkan teman-teman dapat untuk dibaca secara lebih intensnya ya. Oke, bermula dari sini ini nantinya tentu akan mengembangkan. Nantinya teman-teman akan seperti memilih strategi jalur, kemudian pemilihan program studi dan lain sebagainya pun nanti juga akan bermula dari sini. Oke, lalu yang kedua nanti teman-teman diharapkan untuk bisa memahami tadi sudah disinggung ya dari Mas Hanif dan juga Mas Teguh terkait pemilihan jalur beasiswa teman-teman. Ini saya benar-benar setuju. Tidak hanya 100% bahkan beribu-ribu persen ya teman-teman ya. Pemilihan jalur beasiswa di sini sangat-sangatlah penting. Karena apa? Karena nanti setiap jalur beasiswa itu tentu ini mempunyai strategi masing-masing ya dan ini bisa direfleksikan kepada diri kita. Oh, saya misal kayak seperti Mas Teguh tadi ya, saya sebagai profesi PNS. Oh, ternyata tempat tinggal saya ini masuk ke dalam daerah afirmasi. Nah, itu bisa dipertimbangkan teman-teman ya. Kiranya nanti yang lebih relate dengan teman-teman apakah better bisa masuk ke jalur targeted PNS atau mungkin bisa ke daerah afirmasi begitu. Nah, itu sangat-sangat perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Lalu kemudian yang ketiga, ini persiapkan persyaratan administrasi sedini mungkin. Tadi kayaknya juga sudah disinggung oleh Mas Hanif tadi ya terkait administrasi ya. Mungkin tidak akan saya spill satu persatu untuk administrasi. Mungkin bisa teman-teman bisa pahami secara lebih mendalam di website beasiswa LPDP ya teman-teman ya. Setiap jalur kurang lebih hampir sama, pun ada kalau ada yang berbeda itu mungkin hanya ada beberapa saja begitu ya. Salah satunya yang ini terkait sertifikat bahasa asing ya. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Aan bahwa untuk teman-teman dari jalur afirmasi benar-benar diberikan keringanan ya karena dibebaskan dari persyaratan bahasa begitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa pahami lebih lanjut terkait administrasi ini ya teman-teman ya. Tentunya kalau kita sudah berbicara tentang administrasi di sini banyak hal ya seperti ini ya bahasa asing kalau yang teman-teman mendaftar dari jalur non afirmasi. Kemudian surat rekomendasi begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin berbicara tentang surat rekomendasi juga pun kalau dari saya itu kemarin saya mengambil dari dosen ini ya waktu saya kuliah magister teman-teman ya itu saya ambil dari beliau untuk mengisi rekomendasi. Ada dua jenis rekomendasi ya dari LPDP. Rekomendasinya nanti dapat secara unggah dan juga rekomendasinya secara online. Silahkan teman-teman dapat memilih salah satu dari dua jenis rekomendasi ini. Kemudian yang terakhir yaitu persiapan esai dan proposal penelitian ya. Oke, berbicara esai sebenarnya tadi sudah banyak hal ya yang disampaikan oleh Mas Hanif maupun Mas Teguh ya teman-teman ya. Oke, memang pada dasarnya secara struktural mungkin ya, kalau teman-teman mungkin di kampus template menyusun karya tulis ilmiah, makalah, atau mungkin skripsi, tesis gitu kan ada ya. Tapi kalau untuk esai dari LPDP ini tidak ada ya. Tapi yang jelas itu sudah ada rambu-rambunya tentang kontribusi dan juga komitmen nanti pasca studi dan juga ketika kembali ke Indonesia. Silahkan nanti bisa dipahami lebih lanjutnya. Oke, tentunya selain dari persiapan dari ISAI, teman-teman pun juga diminta untuk mempersiapkan proposal penelitian. Ini khusus bagi teman-teman yang hendak melanjutkan studi doktoral ya, teman-teman ya. Dan mohon untuk bisa direlevankan teman-teman ya. Antara topik yang dibahas dalam ISAI dengan proposal penelitian itu harap untuk bisa direlevankan karena nantinya ini akan mempengaruhi ketika seleksi substansi. Jangan sampai ada gaps atau perbedaan antara essay dengan proposal penelitian begitu misalkan. Kalau saya kebetulan karena dari pendidikan di essay membahas terkait tenaga pendidik begitu tentang guru dosen begitu. Tetapi kok di proposal saya malah membahasnya tentang misalnya tentang layanan pendidikan atau tentang tata laksana begitu ya. Ya memang itu ada keterkaitan dalam satu lembaga sekolah. Tetapi kan secara substantifnya itu dua hal yang berbeda. Jadi di sini saya berpesan kepada teman-teman ketika nanti teman-teman khususnya bagi pendaftar jenjang S3 ini ya, nantinya untuk bisa memberikan jembatan begitu ya teman-teman ya. Maksudnya relevansi topik itu harus sama antara essay dan juga dengan proposal penelitiannya begitu. Oke. Ya, berbicara tentang jalur ya teman-teman ya, di sini saya mengambil dari webinar beasiswa PDP tahap 2 bahwa
Ada beberapa jenis beasiswa yang dihadirkan kemarin di tahap 2 tahun 2025 ya teman-teman ya. Mulai dari beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, kemudian prioritas dan juga beasiswa umum gitu. Dan konon katanya, konon ceritanya semakin mengerucut ke bawah begitu ya. Ini yang disampaikan oleh Bu Mona kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu itu semakin ketat persaingannya begitu ya. Silakan dari pintu-pintu yang sudah disampaikan dan sudah dihadirkan oleh LPDP ini, saya harapkan teman-teman bisa untuk memposisikan diri kira-kira aku lebih tepat, lebih pantas, bukan lebih pantas ya, lebih tepatnya atau lebih relate-nya kira-kira untuk masuk ke jalur mana begitu ya. Karena ketika kita berbicara untuk menjadi awardee beasiswa LPDP itu akan banyak sekali pintu untuk masuk ke sana begitu. Oke. Oke, dan ini benar juga teman-teman ya. Nanti dari tahun ke tahun, khususnya nanti beasiswa kemitraan ini pun juga akan semakin ditambah lagi teman-teman ya, akan ditambahkan lagi beasiswa prioritas ini. Jadi silakan banyak peluang yang nantinya teman-teman raih dari berbagai macam jalur yang sudah dihadirkan oleh LPDP. Baik, kita lanjutkan. Ya, berbicara tentang bahasa asing ya, tadi sebenarnya juga sudah disinggung oleh beberapa pemateri sebelumnya. Sekali lagi untuk teman-teman dari jalur afirmasi ini nanti bebas dari syarat bahasa karena nanti setelah teman-teman lulus dari seleksi substansi nanti akan ada program pengayaan bahasa begitu ya teman-teman ya. Pun dari teman-teman dari yang ingin mendaftar misal jalur targeted atau jalur umum mungkin ya yang tadi yang lebih banyak biasanya yang jalur reguler begitu ya. Ini suatu hal yang menjadi perhatian ya teman-teman ya karena saya pernah mengikuti salah satu webinar juga tentang persyaratan administrasi beasiswa LPDP itu sebenarnya semua syarat administrasi mulai dari surat perizinan, surat rekomendasi, segalanya, ijazah, transkrip itu sebenarnya tidak begitu sulit ya teman-teman ya. Mungkin semuanya tuh mampu untuk dipenuhi oleh para pendaftar. Tetapi untuk yang satu ini, nah ini terkadang ini yang menjadi momok ya teman-teman ya, yang menjadi perhatian. Kenapa? Karena ini benar-benar memerlukan effort yang menurut saya itu lebih ya. Bagaimana kita bisa melampirkan skor bahasa itu yang sesuai dengan syarat begitu ya. Karena punya skor bahasa sorry ya punya sertifikat TOEFL katakan ya. Itu pun juga harus dipertimbangkan dulu TOEFL-nya itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jangan ditawar ya teman-teman ya. Misalnya ada di bench 490-an padahal untuk masuk ke magister menggunakan TOEFL itu 500. Nah, itu sudah tidak bisa ditawar ya. Silakan teman-teman yang nantinya kiranya akan masuk jalur yang berkenaan tentang menggunakan syarat bahasa ini mohon untuk benar-benar bisa diperhatikan ya untuk skornya pun juga untuk lembaganya itu juga harus diperhatikan ya. Banyak sekali dari tahun ke tahun pun dari pihak LPDP selalu mengevaluasi teman-teman pendaftar beasiswa LPDP terkadang itu lena di dalam pemilihan tempat untuk tes TOEFL ya karena tidak semuanya TOEFL yang ada di Indonesia ya, at least ya itu bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa LPDP. Biasanya dari LPDP itu mensyaratkan itu untuk tes TOEFL-nya itu biasanya yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi ya seperti ITS atau mungkin PTE dan juga IELTS itu juga yang secara realnya begitu ya tidak kaleng-kaleng karena kan sekarang banyak beredar ya tentang TOEFL prediction dan semacamnya itu kadang teman-teman lenanya di situ dan nggak tahu dilampirkanlah di pendaftaran padahal itu tidak masuk ke dalam kualifikasi. So kembali lagi ke tadi ya pesan dari saya mohon untuk dibaca secara lebih intens lagi, pahami lebih mendalam lagi tentang persyaratan setiap jalur beasiswanya, termasuk ini ya dalam persyaratan bahasa. Begitu ya teman-teman ya. Oke, baik kita lanjutkan saja mungkin. Oke, yang kedua ini strategi penulisan esai ya. Di sini saya berikan penegasan saja. Tadi sudah banyak hal disinggung oleh Mas Teguh dan juga Mas Hanif ya teman-teman ya. Oke, di sini ada tiga mungkin ya, tiga garis besar yang ingin saya sampaikan dan diskusikan kepada teman-teman pada malam hari ini, bahwa ini yang saya anut ketika saya menulis beasiswa LPDP, selain berpacu pada ini ya, buku panduan yang ada. Yang pertama ini adalah jelas ya teman-teman ya, gunakan data dan juga fakta ya, dan juga tambahkan jika itu ada kaitannya dengan pengalaman atau riwayat teman-teman begitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Teguh tadi ya, itu luar biasa yaitu ya datanya sangat jelas pun juga Mas Teguh juga tadi berkecimpung di bidang yang itu sesuai dengan
instansinya. Nah, itu sangat jelas sekali seperti itu. Tak kisah pun juga untuk teman-teman yang dari non-STEM mungkin pun juga sama ya teman-teman ya, gunakan data dan juga fakta yang itu benar-benar diambil dari sumber yang relevan, biasanya dari rapor pendidikan atau biasanya dari Dapodik atau platform-platform yang itu ada relevansinya dengan data-data yang akan teman-teman ambil nantinya begitu. Oke, dari data-data ini dari mana kita dapatkannya? Apakah hanya sekedar dari website-website milik instansi atau semacamnya? Tidak ya teman-teman ya. Tentu dari penelitian terdahulunya itu pun juga pasti akan ada data. Teman-teman ketika membaca nanti penelitian yang relevan, penelitian yang sebelumnya yang relevan itu pastinya akan teman-teman mendapatkan data-data yang terdahulu ya. Mulai dari ini ya, menelaah berbagai macam literatur, mulai dari artikel, kemudian karya tulis ilmiah lainnya itu sangat-sangat penting untuk teman-teman pahami dan juga kuasai lebih lanjutnya. Lalu kemudian yang kedua itu apapun yang nanti teman-teman sampaikan ya, apalagi itu nanti dalam penulisan esai maupun proposal itu tolong tuliskan bahwa itu statement by data, didapatkan dari data dan bukan hanya sekedar tanggapan atau asumsi kita semata ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini nanti biasanya ketika seleksi substansi akan di cross check teman-teman ya, akan di recheck secara lebih lanjut apakah benar yang Anda tuliskan ini demikian? Keadaannya apakah seperti ini? Nanti biasanya akan diminta klarifikasi teman-teman ya. Dan ini pengalaman saya waktu substansi kemarin teman-teman ya. Oke, ada beberapa statement ya yang menurut para pewawancara itu agak ragu sampai mereka meminta untuk menampilkan literatur yang saya gunakan itu benar-benar diambil dari mana dan juga kenapa bisa menuliskan seperti itu bisa ditunjukkan secara lebih lanjut begitu ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Tolong untuk data ini harap untuk tidak disepelekan ya teman-teman ya. Kita bisa menulis berangkat dari membaca pun juga dari data yang sudah kita peroleh begitu. Lalu kemudian ya kita list ya data dan juga pengalaman, kemudian kita relevankan ya yang nantinya akan menghadirkan sebuah tulisan yang nantinya dituangkan ke dalam tatanan esai maupun proposal penelitian kita. Dan jelas ya tadi sudah dijelaskan sama Mas Teguh ya. Mohon untuk kali ini bisa teman-teman untuk bisa mengaitkan dengan bidang industri strategis atau prioritas riset ya. Tadi berbagai macam program seperti Asta Cita itu juga tolong untuk bisa direlevankan dengan tulisan kita begitu. Lalu yang terakhir itu tentang ya ini bagi teman-teman khususnya para pendaftar doktoral sekali lagi saya tegaskan, isai yang teman-teman tuliskan itu tolong untuk direlevankan dengan proposal penelitian topiknya. Misalkan tentang kalau saya dari pendidikan, manajemen pendidikan, tata kelola sumber daya manusia pendidikan, berarti proposalnya pun juga harus berbicara tentang SDM pendidikan begitu ya. Oh, sorry, proposal penelitian saya itu tentang kepemimpinan transformasi kepala sekolah kini gitu pun juga di dalam esai teman-teman harus menyinggungnya ke sana begitu. Jadi sekali lagi dua hal ini untuk bisa diberikan jembatan dan relevansikan begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang kedua yaitu strategi penulisan esai saya untuk tadi ya sudah disinggung juga agar tidak ragu ya teman-teman untuk meminta masukan kepada senior atau wardi ya untuk memberikan masukan tentang ya bisa melalui hasil tulisan esai kita mohon untuk bisa dikoreksi untuk bisa diberikan bukan kurang apa kurang bagaimana. Nah ini tentunya nantinya bisa teman-teman jadikan sebagai bahan patokan ya karena disampaikan oleh Mas An tadi ya karena kalau kita mencari kesalahan sendiri itu lebih sulit dan lebih mudah mencari kesalahan orang lain ya tapi ini demi kebaikan seperti hal konteks seperti ini begitu teman-teman ya. Dan tadi yang ketiga yaitu ya memanfaatkan teknologi AI secara bijaksana. Oke ini sudah jelas sekali ya mohon nantinya ya memang kita dipermudah dengan adanya teknologi tetapi bukan semata-mata kita nggak Pangke begitu ya teman-teman ya. Silakan bisa menggunakan AI ya. Tadi yang disampaikan bisa digunakan AI untuk berlatih mock up atau bahkan tadi yang sudah dihadirkan oleh Adelaide tadi ya. Ada AI yang dihadirkan oleh mereka yang nanti akan membantu mereview hasil esai atau tulisan kita. Oke, begitu. Silakan nanti bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Oke, ya. Yang ketiga, oke kita agak cepat saja mungkin ya karena mungkin waktu juga.
Yang ketiga adalah tips dan trik seleksi substansi ya teman-teman ya. Oke, ini sekali lagi ini menurut saya seleksi substansi ada seleksi gerbang akhir ya, seleksi terakhir yang nantinya akan menjadi sebuah penentu apakah teman-teman akan menjadi seorang awardee beasiswa LPDP atau kiranya harus next mencoba lagi begitu ya. Oke, jadi saya sarankan untuk seleksi substansi ini ya bukan berarti yang lain tidak krusial ya semuanya krusial tapi ini adalah gongnya ya ibarat dengan adalah gongnya dan kebetulan teman-teman di sini saya ambil jalurnya yang LOE jadinya saya tidak perlu ikut yang seleksi bakat skolastik ya saya dari administrasi langsung loncat ke substansi dan alhamdulillah bisa saya persiapkan untuk seleksi substansinya untuk lebih matang lagi ketika nanti menghadapi para pewawancara begitu. Lalu apa-apa saja strategi yang bisa kita lakukan ketika nanti akan menghadapi seleksi substansi. Oke, ini baik saya begitu teman-teman ya. Yang pertama adalah oke, berlatih mock interview ya atau berlatih wawancara. Oke, ini biasanya dihadirkan juga ya dari Adelaide juga ya tentang mock interview seleksi substansi beasiswa LPDP ya. Ini penting ya teman-teman ya. Maaf mungkin bukan berarti kita sudah pandai bicara, kita mungkin sudah punya banyak pengalaman untuk public speaking di mana-mana. Saya rasa pun untuk berlatih interview beasiswa LPDP saya rasa masih penting ya teman-teman ya. Karena apa yang kita hadapi, apa yang kita tuju ini berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari begitu ya barangkali ya teman-teman ya. Silahkan mungkin bukannya mengkerdilkan begitu ya, bukan ya, tetapi apapun itu akan jauh lebih baik apabila sudah kita persiapkan atau kita prepare secara lebih matang begitu. Silahkan nanti bisa diikuti mock up atau program mock up salah satunya nantinya yang dihadirkan oleh teman-teman kita dari Adelaide. Lalu kemudian ya ini kuasai CV yang telah teman-teman submit ketika seleksi administrasi. Ini benar-benar terjadi teman-teman ya dan ini saya rasa dari tahun ke tahunnya setiap seleksi substansi para pewawancara atau para interviewer itu pasti akan melihat CV kita yang nantinya akan menjadi bahan pertanyaan untuk ditanyakan kepada kita. Oke, jadi saya harapkan di sini ketika teman-teman nanti mengisikan riwayat apapun riwayat dari teman-teman mulai dari publikasi, kemudian karya tulis, riwayat pekerjaan, organisasi semuanya itu yang teman-teman tuangkan di dalam CV ketika seleksi administrasi akan diklarifikasi nantinya di seleksi substansi. Jadi saya harapkan tidak hanya sekedar pemenuhan saja ya, oh dipenuhin aja secara formalitas aja lah toh juga nanti nggak bakal dinilai secara lebih lanjut kok gitu. Enggak ya teman-teman ya, semuanya nanti akan ditanya. Ya, ini terjadi semua itu terjadi ketika saya seleksi substansi ya. Dari ketiga pewawancara itu benar-benar semuanya itu menanyakan semua yang ada data-data semua yang tercantum di dalam CV saya begitu ya. Silahkan ini untuk bisa diperhatikan dan untuk lebih berhati-hati lagi teman-teman ketika nantinya mengisikan riwayat-riwayat atau biodata ketika seleksi administrasi dan bukan hanya sebatas formalitas semata begitu teman-teman ya. Oke, lalu yang selanjutnya itu adalah membuat daftar pertanyaan. Oke, ini jelas ya. Silakan nanti dari daftar pertanyaan atau jawabannya juga dari banyak pertanyaan itu seperti apa. Nanti ini akan menjadi bahan teman-teman untuk belajar ya. Nantinya ketika menghadapi interview ya bukan berarti pertanyaan itu nanti akan keluar ketika seleksi substansi. Enggak ya, setidaknya kita punya prediksi, setidaknya kita punya payung istilahnya ya. Kita sudah punya payung ketika nantinya akan menghadapi hujan datang begitu ya. Silakan ini menurut saya penting banget karena apa? Karena nanti dengan setiap selingkung pertanyaan yang nanti barangkali yang disampaikan oleh para pewawancara kepada kita dan itu ada keterkaitannya yang dulunya pernah kita list atau pernah kita bahas itu nantinya akan sangat relevan sekali untuk belajar untuk kita pelajari dan itu akan memudahkan kita begitu. Oke. Baik, lalu kemudian yang terakhir ini adalah, oke sudah jelas ya, pahami isu terkini tentang bidang keilmuan kita, begitu ya. Oke, ini terjadi ketika saya mendaftar kemarin, sorry maksudnya ketika seleksi substansi kemarin, saya diminta untuk menceritakan, mendeskripsikan bagaimana sih perkembangan keilmuan manajemen pendidikan saat ini, begitu ya. Apakah masih relevan dengan kebutuhan, apakah masih banyak dibutuhkan, kayak begitu. Ini sangat
penting ya teman-teman ya. Bukan berarti data-data yang harus dipahami itu hanya sekedar data dari penelitian kita saja, tetapi juga isu-isu secara kini, maksudnya topik secara umumnya seperti apa, itu juga nantinya akan teman-teman harus kupas tuntas di situ, begitu. Oke, dan ini akan jauh lebih bagus lagi ketika isu-isu yang nantinya teman-teman kaji ini ada relevansi dengan topik penelitian yang akan teman-teman rancang ketika studi nanti, begitu. Oke. Oke, singkatnya begitu ya, mulai dari mock interview, strateginya, kemudian menguasai CV, yang ketiga membuat daftar pertanyaan dan memahami isu-isu terkini, dan itu biasanya akan lebih tepatnya itu biasanya tentang, sorry, yang ada relevansinya dengan bidang keilmuan kita. Dah, oke baik. Mungkin ini yang terakhir, poin terakhir ini adalah strategi lulus seleksi beasiswa LPDP saya ya. Khususnya saya dapat lulus pada program jalur umum beasiswa parsial begitu ya. Oke, baik. Ini by subjektivitas saya teman-teman ya. Ada 5 poin. Mungkin ada halnya, ada sedikit persamaan dengan yang tadi ya. Selalu saya ulas kenapa? Karena itu yang benar-benar saya alami begitu ya. Mungkin barangkali dari satu slide dengan slide lainnya ada sedikit hal yang sama, karena itu yang saya alami teman-teman. Yang pertama adalah tentang strategi pemilihan jalur beasiswa. Sekali lagi, ini saya benar-benar ribu persen setuju yang disampaikan oleh Mas Hanif dan juga Mas tadi ya, Mas Teguh tadi ya. Silahkan teman-teman dari berbagai macam jalur yang LPDP hadirkan, teman-teman bisa posisikan diri. Teman-teman lebih pasnya itu ikut yang jalur apa begitu. Oh, aku lebih mampunya begitu ya, maaf ya, dalam tanda kutip lebih mampunya ikut jalur ini daripada jalur ini. Sebenarnya jalur ini saya bisa, tapi saya akan jauh lebih mampu untuk jalur ini. Silakan, bisa dipertimbangkan seperti itu. Lalu yang kedua, oke, sekali lagi komprehensifkan jejak portofolio dalam CV beasiswa. Oke, menurut saya tentang seleksi substansi ini berarti ya, ini ya kaitannya. Itu untuk penilaian substansi itu tidak hanya sekadar dari proses wawancara saja gitu. Banyak pengalaman dari teman-teman yang sudah mendaftar pada batch kemarin begitu ya, tahun kemarin itu yang wawancaranya baik-baik saja, lurus-lurus saja, itu ternyata belum rezekinya untuk keterima beasiswa LPDP teman-teman ya. Oke, mungkin di sini saya dapat menarik benang merahnya, berarti kalau begitu lancar dan tidaknya wawancara ketika seleksi substansi itu tidak mempengaruhi kelulusan begitu. Itu yang saya petik hikmahnya dari situ. Sehingga di sini saya mencoba untuk memberikan refleksi, selain teman-teman persiapkan wawancaranya secara lebih matang, teman-teman pun juga harus persiapkan portofolio yang nantinya akan dituangkan di dalam CV beasiswanya teman-teman. Portofolio apa saja? Banyak ya. Ada yang tadi sudah kita singgung, riwayat publikasi. Nah, ini penting banget, apalagi yang mau apply S3 ini ya. Publikasinya sudah seberapa banyak, bagaimana kualitasnya, manfaatannya seperti apa? Apakah baru di skup jurnal nasional atau bahkan sudah di jurnal-jurnal internasional begitu ya, seperti Mas Aan ini luar biasa ini ya. Oke, ini teman-teman juga harus pertimbangkan lebih lanjut. Oke, saya punya skripsi misalnya, ada pertanyaan, Mas saya punya skripsi begitu ya. Apakah ini masih bisa saya jadikan sebagai artikel yang nanti saya submit ke jurnal? Silakan. Selagi ini masih ada waktu ya menunggu pembukaan beasiswa LPDP, dan kiranya maaf teman-teman masih mungkin masih belum mempunyai riwayat publikasi, bisa di-effortkan, diikhtiarkan sekarang teman-teman ya. Buat artikelnya dan silakan disubmit ke dalam jurnal-jurnal yang nanti kiranya mungkin bisa publish karya teman-teman. Karena ini penting sekali. Kenapa? Ini biasanya juga akan selalu dikulik ketika seleksi wawancara. Jangan sampai ketika nanti wawancara kita mau misalnya bahkan kita mau S3 begitu ya. Oh, publikasinya ternyata zero. Wah, ini maaf ya dalam tanda kutip ini mau bunuh diri atau seperti apa begitu ya. Karena kan pada dasarnya nanti ketika kita study kita akan banyak mengkaji tentang artikel-artikel dan juga banyak publikasi yang harus kita hasilkan begitu. Oke, mohon sekali lagi untuk jejak portofolio ini juga menjadi poin penting dan juga saya rasa menjadi poin penilaian ketika ini ya seleksi beasiswa LPDP.
Jadi tidak hanya serta-merta dari wawancara saja, tetapi portofolio, riwayat organisasi, pekerjaannya seperti apa. Saya rasa prestasi pun juga ada ya, prestasi. Kemudian juga tadi ya essay, proposal penelitiannya, publikasi, karya tulis yang dihasilkan seperti apa, riwayat riset yang sudah pernah diikuti seperti apa. Nah, itu biasanya sangat-sangat mempengaruhi di dalam penilaian. Walaupun saya tidak ini ya tidak tahu kurang begitu tahu seperti apa standar penilaiannya, tetapi saya rasa dari tahun ke tahun tidak hanya sekedar wawancara saja, tetapi jejak portofolio kita akan dinilai secara lebih lanjutnya, begitu. Oke, baik, itu untuk yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, oke sekali lagi, ini saya tegaskan teman-teman untuk bisa berlatih mock interview ya atau latihan wawancara bisa dengan senior kita atau tadi dengan seperti Mas Teguh tadi ya dengan pasangannya atau mungkin dengan teman kita sesama pejuang LPDP begitu ya. Karena apa? Dengan mock interview ini kalau dari bayi saya teman-teman ya, ini bisa melatih kita untuk menstrukturkan kata demi kata. Karena kan kadang apa yang kita sampaikan itu belum tentu bisa dipahami oleh orang lain begitu ya. Nah, itu penting sekali teman-teman ya. Bagaimana apa yang kata demi kata yang kita sampaikan ini nantinya mampu diserap oleh orang lain dalam hal ini mungkin para pewawancara LPDP. Karena benar tadi yang disampaikan oleh Mas Aan, pihak atau pewawancara LPDP itu terkadang ada satu atau dua itu yang di luar konteks keilmuan kita, begitu ya. Mereka tuh juga pengen paham sebenarnya apa sih topik atau riset yang ingin kita selesaikan ketika studi nanti apa. Dan ini penting sekali teman-teman untuk bisa menstruktur katanya secara lebih general ya, agar semua khalayak atau semua pihak itu bisa paham, tidak hanya dari pihak-pihak yang itu relevan dengan keilmuan kita begitu. Ini sangat penting sekali begitu. Lalu kemudian yang keempat itu oke, tuangkan dalam esai atau proposal penelitian tentang urgensi dalam melanjutkan studi. Ini lebih tepatnya biasanya esai sih teman-teman ya. Oke, ini beberapa webinar yang kemarin juga yang saya ikuti, saya baru fresh graduate begitu ya. Saya ingin melanjutkan studi, tetapi saya masih bingung begitu ya. Apakah saya lebih baik ikut melanjutkan studi atau bekerja begitu ya. Oke, mungkin ini bisa jadi catatan bagi teman-teman khususnya bagi fresh graduate yang mungkin belum terjun langsung ke dunia kerja. Itu bisa teman-teman nanti mencari sebuah urgensi kenapa teman-teman itu ingin lanjut studi. Salah satunya apa urgensinya? Saya rasa itu bisa diambil dari eh, urgensi penelitian tesis atau disertasi yang akan teman-teman selesaikan ketika studi nanti. Oke, tidak ada masalah mungkin kiranya teman-teman belum secara langsung, mungkin belum banyak pengalaman seperti Mas tadi ya, Mas Teguh tadi ya, banyak pengalaman di instansinya. Saya rasa kalau teman-teman bisa menunjukkan, oh ada urgensi penelitian sih nih tentang tata kelola SDM pendidikan secara otomasi begitu ya, yang sejauh ini mungkin belum banyak dikembangkan. Nah, mungkin nanti bisa juga menjadi pertimbangan. Oh, ketika nanti ini saya loloskan barangkali begitu ya. Ya, atau kandidat ini nanti bisa melanjutkan studi, pasti bisa mengembangkan struktur rencana tentang hal itu begitu. Nah, ini juga menjadi poin penting ya. Jadi urgensi melanjutkan studi kalau dari saya bisa teman-teman ambil dari urgensi penelitian dari teman-teman yang nantinya akan diselesaikan ketika studi lanjut begitu ya. Oke, itu yang menjadi kekuatan utama khususnya bagi teman-teman yang fresh graduate begitu ya. Beda halnya dengan teman-teman yang mungkin sudah berkiprah di dunia kerja atau di instansinya bertahun-tahun ya, ini mungkin akan jauh lebih lebar lagi pengalamannya ya begitu ya. Oke, baik. Lalu kemudian yang terakhir tentang persiapan ya ini ya ini sudah jelas ya ini penutupnya ya yaitu persiapan keseluruhan tahapan seleksi ya. Mulai dari administrasi tadi ya dokumen, surat rekomendasi, syarat bahasa, terus kemudian transkrip, ijazah, terus dokumen kependudukan dan dan sebagainya itu surat izin tugas belajar juga saya rasa ya teman-teman dari targeted ya. Itu mohon untuk benar-benar dipersiapkan dengan secara matang untuk bisa di-clearkan ketika seleksi administrasi. Lalu kemudian, nah bagi teman-teman yang mungkin mendaftarnya itu tidak menggunakan LOE, teman-teman akan dihadangkan dengan seleksi yang kedua ini ya, SBS ya, seleksi bakat skolastik. Ya ini ya, mungkin semi-semi hampir mirip dengan TPA begitu ya. Boleh teman-teman nantinya untuk mempelajari buku-buku literatur-literatur yang ada kaitannya tentang ini seleksi bakat skolastiknya nanti. Oke. Terus pelajari soal-soalnya begitu ya karena semakin sering kita berlatih untuk mengerjakan mungkin nantinya ketika SBS pun juga insya Allah akan lancar. Oke, bisa karena terbiasa begitu ya teman-teman ya istilahnya.
Lalu yang ketiga adalah substansi ya. Tadi sudah saya singgung ya. Oke, sekali lagi substansi di sini penilaian tidak serta-merta dari wawancara saja, tetapi keseluruhan dari portofolio CV yang teman-teman tuliskan itu juga akan menjadi poin utama dalam penilaian. Oke, baik. Itu mungkin. Oke ya, ini mungkin sedikit titipan dari saya teman-teman ya. Ada dua kata yang saya sukai yaitu adalah you're here for reason, your existence matters ya. Jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini tentu punya alasan dan teman-teman ingin berperan berkiprah untuk mewujudkan mimpi teman-teman agar bisa studi lanjut ke jenjang S2 ataupun S3 begitu ya. Gampangannya begitu. Oke, baik ya. Saya harapkan nantinya ini akan muncul di dalam akun beasiswa teman-teman ya, bahwa teman-teman dinyatakan seleksi substansi begitu. Oke, amin. Oke, baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa kita bahas di sesi Q&A ya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Aan. Matur nuwun. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Ridwan atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan lengkap ya. Tadi ada beberapa yang saya catat, kemudian ini mungkin langsung aja masuk ke Q&A. Ya, langsung aja langsung ke Mas Ridwan ya, karena biar tidak putus-putus langsung nyambung aja. Ada beberapa Siap, Mas. pertanyaan untuk Mas Ridwan. Yang pertama, ini ya, saya agak salfok sama tadi Mas Ridwan dari jalur parsial. Kak, kalau dari jalur parsial itu apakah bisa diikuti oleh PNS? Lalu, apakah jalur parsial peluang jadi awardinya lebih besar daripada jalur lain? Terima kasih. Silakan mungkin bisa dijawab dengan singkat, Mas Ridwan. Oke, ya, makasih Mas. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah jalur parsial bisa diikuti PNS? Ini bisa ya teman-teman ya. Silakan teman-teman PNS bisa mengikuti jalur parsial ini dengan ketentuan nantinya ada ya bagi teman-teman yang sudah bekerja tentang perizinannya itu sudah jelas. Itu yang poin pentingnya. Intinya seperti itu, teman-teman PNS bisa ikut ke jalur parsial. Lalu kemudian untuk peluang, oke, ini menarik sekali tentang peluang ini ya. Karena apa? Dari dilihat kalau berbicara peluang, sedikit saya ini cerita dulu aja. Kalau dilihat dari peluang dan juga berbicara tentang peluang, ini pasti akan saya kaitkan tentang passing grade seleksi substansi ya. Oke, pada batch 1 dan batch 2 tahun 2025 kemarin, untuk passing grade itu mengalami penurunan. Namun menariknya untuk jalur parsial itu tidak mengalami penurunan passing grade begitu ya. Ada di bench angka 900 untuk seleksi substansinya. Nah, mungkin di sini saya untuk mencoba merefleksikan saja kemungkinan untuk batch 2 ini saya tidak berbicara peluangnya mudah ya. Ini mengalami pelonjakan pendaftar dari jalur parsial karena dari segi passing grade-nya itu tidak diturunkan seperti jalur lainnya. Nah, bisa jadi ketika ada pertanyaan apakah ini lebih mudah peluangnya, saya tidak bisa menjawab ini mudah ya karena belum tentu setiap batch-nya atau setiap peminatnya nanti juga tidak begitu ini ya ketara jumlahnya pada pendaftarnya. Semuanya digantungkan pada jumlah pendaftar dari jalur parsial itu begitu. Oke, itu aja Mas Aan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang saya bisa jawab, saya override ya. Mohon maaf ya, Mas, kalau misalnya terlalu banyak pertanyaan. Monggo, Oke, monggo. ini pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Mas. Saya seorang guru IPA di SMP dan berencana untuk mengambil studi di UNY, Magister Sains. Apakah apakah sudah termasuk ke dalam lingkup STEM untuk lingkup pendidikan? Strateginya gimana, Mas Ridwan? Silakan. Oke, luar biasa. Oke, sih mantap ini cerita ini pertanyaannya. Oke, ya memang kalau dilihat dari bidangnya ini adalah bidang pendidikan, namun bidang pendidikan yang mengkaji tentang bidang STEM begitu ya. Mungkin strategi yang mungkin bisa saya titipkan di sini adalah bisa mungkin mbaknya tadi ketika merancang esai atau proposal penelitiannya itu tentang topik STEM begitu ya, bukan serta-merta kita di pendidikan terus kita hanya berfokus pada satu bidang di pendidikan saja tidak ya, apalagi ini ada kaitannya dengan STEM, ini pun akan menjadi poin yang besar ya ketika nanti bisa dikaitkan dengan antara pendidikan dengan bidang STEM begitu. Jadi tidak harus berfokus ke pendidikannya, STEM pun juga bisa ikut dan ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman dari bidang pendidikan yang non STEM begitu. Makasih Mas Aan. Oke, itu nama 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 bahasa LPDP-nya adalah adjective STEM ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dari program studi non STEM atau topik yang rasanya sulit untuk STEM itu bisa
dengan disiasati adjective stem. Adjective stem itu seperti yang diceritakan oleh Mas Ridwan tadi. Walaupun ngambilnya pendidikan, tetapi topik yang dikaji adalah misalnya pemanfaatan teknologi atau pemanfaatan topik-topik STEM gitu. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, saya Nafsi. Kak, izin bertanya pada tes substansi, apakah kemungkinan interviewer akan menanyakan terkait dengan judul tesis? Jika ya, sejauh mana? Oke, ini mungkin saya yang jawab ya. Ya, mungkin, Hmm. sangat mungkin, dan kemungkinannya sangat besar akan ditanya itu. Kenapa? Karena tesis adalah bagian dari rencana studi. Dan rencana studi adalah sesuatu yang harus matang ketika kita mendaftar beasiswa LPDP. Tidak hanya topiknya, bahkan ditanya calon pembimbingnya kira-kira nanti siapa. Tidak hanya calon pembimbingnya siapa, riset beliau selama 5 tahun terakhir kira-kira tentang apa? Bisa diceritakan nggak? Tidak hanya menceritakan riset beliau, kira-kira Anda pernah kontak nggak atau bertemu dengan beliau atau membaca paper beliau, salah satu judulnya apa? Sampai sedetail itu. Ya itulah interviewer LPDP. Jadi kepada Mbak siapa tadi ya? Mbak Nafsi, untuk topik tesis kalau bisa dibuat. Kalau perlu buat outline atau simple proposal ya, proposal tesis tapi yang dibuat secara lebih shorten gitu ya, lebih pendek sebagai apa ya, sebagai acuan kita belajar supaya nanti ketika seleksi substansi jadi lebih enak. Oke, pertanyaan berikutnya Anonymous ini nggak mau nunjukin nggak apa-apa. Halo Kak, saya belum pernah punya riwayat publikasi. Oke, bahkan skripsi pun belum terbit ke jurnal. Mempertimbangkan kekurangan saya dalam pemahaman terkait penerbitan jurnal, jika saya berencana hendak mempublikasikan artikel saya dan menggunakan jasa penerbit jurnal yang beredar di luar sana, bagaimana ya kawan? Oke, ini sangat tidak direkomendasikan ya teman-teman. Kita ini berkaitan dengan etika keilmiahan, etika akademik. Kita akan ketahuan ya. Maksudnya ini nyambung dengan AI, nyambung dengan tadi Mas Teguh yang kita harus mengutamakan kejujuran. Se Kalau niat kita dari awal tidak baik, maka pasti kita akan kena sendiri akibat akibat perbuatan kita sendiri. Jadi kalau kita tidak menulis sendiri, saya yakin ketika ditanya pada seleksi substansi tidak akan kena itu poinnya dan interviewer akan sangat paham bahwa Anda tidak menguasai topik itu. So, saran yang paling baik bagaimana? Yang tadi disampaikan oleh Mas Ridwan. Sekarang masih ada waktu, tulis, tulis papernya, tulis kerangka umumnya, outline-nya dengan AI nggak apa-apa. Yang penting kita paham isinya, tidak sepenuhnya diserahkan kepada AI. AI itu tools untuk membantu kita membuat manuskrip dengan baik gitu. Kita pakai, kemudian kita submit ke jurnal. Boleh jurnal nasional untuk sebagai pemula, karena ini rasanya karena dia bilangnya skripsi, berarti mau daftar S2 ya, tesis ya. Saya kira untuk publikasi di tingkat nasional sudah jadi bekal yang cukup baik. Sehingga nanti ketika masuk ke tahap seleksi substansi, teman-teman sudah punya bekal gitu. Sudah punya pengalaman publikasi, sudah Pak. Misalnya terbit di jurnal X gitu, nasional, atau misalnya under review di sana, atau submitted, it's kind of apa namanya meaningful experience yang nanti akan sangat berpeluang untuk membuat kita lulus di seleksi LPDP. Kemudian berikutnya, ini pertanyaan untuk Kak Hanif ya. Mudah-mudahan masih ada ya Kak Hanif ya. Tadi kepada Kak Hanif, menimbang penjelasan kakak tadi kalau English band-nya, IELTS-nya itu di angka 6,5 tadi ya. Apakah Kak Hanif ikut semacam English course sebelumnya, sebelum daftar, atau hasil itu seadanya, ya tes aja deh. Sebelum ikut course, tes aja dulu, nanti ternyata hasilnya 6,5 gitu. Saya lagi struggling banget nih untuk IELTS, itu yang membuat saya nggak maju-maju untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang lain. Apakah memang kita harus selesai English dulu baru ke hal-hal yang lain, atau bagaimana tipsnya? Silakan Mas Hanif. Oke, terima kasih Kak. Ini kan aku juga udah baca ya terkait Ya. pertanyaan dari Kak Sania ya. Nah, jadi mungkin kita sama Kak ya. Aku juga dulu struggle banget di IELTS, jadi aku nggak yang langsung tes langsung dapet 6,5. Bahkan aku sampai ninggalin perusahaanku sebelumnya supaya bisa fokus di IELTS karena emang itu kekuranganku lah. Jadi emang kita sama Kak. Jadi eh, IELTS ini mungkin dalam seminggu kita belajar gitu. Pas tes, ternyata pas tryout ya, ternyata hasilnya sama aja sama bulan lalu gitu. Nanti kita belajar lagi seminggu atau 2 minggu.
eh, hasilnya sama aja. Jadi mungkin itu hal yang wajar sih Kak. Dan IELTS juga salah satu syarat yang menurut orang kayak kita ini syarat yang sulit lah gitu. Tapi kalau untuk tipsnya sendiri, eh, mungkin nggak banyak ya dari aku. Ini aku belajar dari eh, waktu itu aku ngambil ngambil course di, kalau tahu, IELTS Advantage itu aku ada beli juga VIP kelasnya gitu. Nah, mungkin dari eh, yang paling aku ingat gitu kan, supaya kita cepet improve IELTS kita, itu caranya kita fokus ke kekurangan kita aja gitu. Jadi misalkan kita nih dapat 6,5, kita pelajari ini dari tryoutnya apa aja sih, apa, mana mana aja soal yang mungkin di writing atau sorry, mungkin di reading atau listening yang kita itu selalu kurang gitu, dan fokusnya belajar materi itu. Nah, mungkin kayak gitu sih Kak tips dari aku. Sebenarnya aku nggak bisa ngasih tips banyak karena nilaiku juga nggak bagus gitu. Mungkin bisa tanya ke yang nilainya bagus. Tapi gambarannya ya kayak gitu sih. Mungkin kita sama ya Kak ya. Kita sama-sama struggle juga di IELTS, dan banyak juga pasti teman-teman yang struggle di IELTS. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Hanif. Mungkin kalau dari saya saran buat Kak siapa tadi ya? Kak Zulfa ya, Kak Sania Zulfa. Tani ya Kak, ya. Ya, Kak Sania. Oke. If you have more money, boleh langsung ambil tes IELTS. Nanti berapapun skor bandnya itu akan jadi evaluasi dan di bagian mana yang itu akan jadi buat belajar berikutnya. Tapi kalau memang tidak, bisa belajar lebih intens dengan apa namanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas gratis atau fasilitas-fasilitas yang ada resources-resources yang ada di internet. Itu kalau menurut saya paling anu ya, paling visible gitu. Kalau memang punya banyak uang, langsung aja tes. Nanti apapun hasilnya baru kalau misalnya kurang course ambil course gitu. Ah, Kalau Kak, aku terbatas, masuk Kak. oh, ya boleh. Kan kan ada banyak ya Kak, ada IDP atau British tuh. Kalau referensi Kakak itu sebenarnya sama aja Kak. Gimana Ya Kak? baik. Asik. Ini teman-teman ada yang itu nggak? Kalau saya personal nggak ya. Saya eh, sekali waktu itu sekali tes dapat. Tapi mungkin kalau yang punya pengalaman di situ bisa di share nggak ya? Ada nggak? Bisa Eh, share. Soalnya ini maksud membandingkan membandingkan eh, eh, penyedia jasa untuk pelatihan IELTS gitu ya. Mungkin Mas Hanif silahkan. ya mungkin kalau ini pertanyaan yang umum lah ya. Pasti bedanya British Council sama IDP ya buat tes ya. Nah, kalau dari aku pribadi, waktu itu aku milih IDP. Nah, mungkin dari segi soal dulu ya, sebenarnya sama aja Kak. Jadi nggak ada bedanya kalau soal itu. Soalnya itu kan dari Cambridge ya. Jadi IDP, apa, British Council itu cuma penyedia empat aja lah gitu. Jadi sama aja mau tes dimanapun. Nah, tapi mungkin yang bisa aku kasih pertimbangan ya buat kakak, kalau di IDP itu aku banyak terbantunya di selama proses pendaftaran kampus gitu, sampai nanti proses keberangkatan mereka tuh bantu gitu. Itu kenapa aku milih IDP. Nah, kalau nggak salah, kalau British Council itu mereka fokusnya mereka ada nyediain kelas ya gratis buat persiapan gitu sebelum tes. Nah, itu sih pertimbangannya. Kalau aku pribadi, aku prefer IDP karena aku butuh orang yang bisa ngetuntun buat proses di luar IELTS-nya juga. Oke, makasih banyak Kak. Oke, baik. Selanjutnya ini untuk Mas Teguh. Kira-kira Mas Teguh udah baca pertanyaannya belum, Mas? Kalau belum, saya bacakan lagi. Tapi kalau Sudah, udah, sudah. langsung jawab aja. Oke, Ya, masih silakan. dari Kasania ya yang Iya, public policy non STEM. iya, Eh ini kan STEM non STEM ini dibagi sekarang difokuskan karena lulusan STEM-nya masih sedikit. Maksudnya lebih sedikit lulusan STEM-nya daripada non STEM. Berarti lulusan non STEM itu udah banyak dari LPDP berdiri ini. Nah, jadi lebih difokuskan supaya seimbang nantinya. Nah, kalau background-nya emang ASN dan public policy, kalau boleh tahu di instansi mana, Kak?
Saya di Setnek, Kak. Nah, di Setnek. Ya, Iya. misalnya di Setnek, non-STEM, nggak apa-apa, ambilnya public policy aja supaya linear sama S1-nya mungkin sama tupoksinya di Setnek. Nah, tapi kalau saran saya tadi, beranjak dulu lihat RPJMN-nya, di situ program prioritas nasional yang didukung Setnek apa aja tuh. Kan ada matriks lampiran 1 dan 2 tuh. Nanti ada matriks Iya. search aja Setnek, terus mendukung program apa aja. Tidak hanya cukup di instansi Setneknya aja, tapi program-program mercusuar yang emang sering diobrolkan di media lah, setidaknya. Oh, Eh, jadi Menyinggung itu isu gitu ya, Kak? ya yang jadi isu nasional seperti climate change atau sea level rise, terus eh, bencana di Aceh mungkin atau segala macam Disaster gitu. ya disaster. Nah, isu-isu nasional itu dikaitkan supaya apa ya memancing ketertarikan si reviewernya nanti. Oh ini mungkin kalau Setnek lebih cenderung enak mengaitkannya. Kalau saya kan dari mapping, dari pemetaan, harus langsung kalau ngomong instansi saya doang mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi ketika ngomong impact instansi saya ke pembangunan nasional, nah itu akan sangat tertarik wawancaranya. Oh, kalau nggak ada kalian, berarti program ini akan tidak jalan atau tidak Hmm. optimal atau tidak ekonomis, akan ada kerugian ekonomi lainnya. Jadi kalau saya itu kalau tidak ada peta nanti Giant Wall ini akan pembangunannya ada keborosan di sisi lain karena tidak efisien itu. Nah, nanti ada beberapa jurnal saya sampaikan walaupun bukan terkait Giant Wall tapi saya sampaikan pembangunan infrastruktur pantai yang tanpa perencanaan yang baik akan menimbulkan kerugian ekonomi berapa. Seperti itu Kak. Jadi mengaitkannya, tapi jurusannya tetap public policy aja, tapi dikaitkan dengan industri strategis. Oh, oke. Jangan sampai ya, jangan sampai nyebrang ya. Jadi Kak, jadi misalnya memaksakan ke STEM itu nanti takutnya malah gagal nggak align dengan S1-nya. Itu ada pertanyaan, beberapa pertanyaan sih teman-teman saya ada ditanyain kenapa nggak align sama S1-nya. Dan juga ini saran dari Wardi LPDP juga yang merupakan teman kantor saya. Dia background-nya non-STEM, dia komunikasi, tapi dia dapat dosen yang pernah bekerja di instansi bidang mapping. Jadi tapi background dosennya profesor komunikasi, tapi dia pernah bekerja di bidang mapping. Jadi kalau nyari mungkin di dunia ini public policy tapi di bidang yang sesuai STEM, mungkin ada aja jodohnya nanti Oh Kak, ya, di bidang KKN. makasih Kak. Ya. Baik, terima kasih Mas Teguh. Selanjutnya Mas Ridwan, sudah dapat ya pertanyaannya ya? Oh, Silakan boleh Mas. Mas. Iya. Mungkin langsung saja singkat saja ya tentang relevansi kita betternya ngambil sesuai linearitas jurusan atau kebutuhan instansi begitu ya. Ini saya kembalikan aja ini kepada Mbak Sania begitu ya. Apakah yang lebih dibutuhkan itu adalah program studi yang itu relevan dengan instansinya atau mungkin kiranya linearitas dari mungkin dari S1-nya ya prodi S1-nya yang mungkin saat ini secara bidang keilmuannya tidak sesuai dengan instansinya tetapi masih ada kaitannya itu bisa untuk ditelusuri juga sampai situ. Kalau memang masih ada kaitannya ini juga akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ada linearitas antara S1 dengan S2-nya Mbak misalnya. Tapi kalau dirasa memang dari prodi S1-nya untuk dilanjutkan S2-nya itu kok kurang relevan dengan kebutuhan instansinya dan mengharuskan untuk mengambilkan bidang keilmuan lainnya, ini pun juga akan menjadi hal yang kuat juga begitu ya. Kenapa? Karena kebutuhannya Mbak lanjut studi itu karena ingin mendapatkan terkait keilmuan ini yang ini nantinya akan dibutuhkan oleh instansi saya begitu. Jadi intinya poinnya adalah saya kembalikan sesuai kebutuhannya apakah linear atau sesuai dengan bidang keilmuan instansinya. Begitu aja. Semoga menjawab. Atur nuhun Mas Aan. Ya, terima kasih Oke, Kak. ya terima kasih. Kami juga sebenarnya di Atlet itu kan kami merekap ya beberapa ada 150 lebih yang kemarin di tahap 2 mock up dengan kami dan ya cukup banyak yang memberikan feedback. Dan menariknya ada beberapa yang dia itu eh, ya kalau kalau boleh dikatakan itu beda rel ya. S1-nya apa, S2-nya dia ambil apa dan lulus. Ada juga.
Ada beberapa dan ya setelah kami lihat portofolionya, dia memang benar-benar sangat sangat. Jadi walaupun secara education dia tidak di bidang itu, tetapi pengalaman setelah dia selesai S1, misalnya di pekerjaan atau di karir di luar pekerjaan, non profesional misalnya volunteering atau kegiatan apa, dia benar-benar fokus di bidang yang akan dia ambil ketika S2-nya. Itu juga ternyata strong dan dia lulus juga dan lulus jalur ini juga apa ya? Kerjasama ya, LPDP NUS. Itu ada beberapa yang kemarin mengangkat dengan kami dan pass dia lulus. Kemudian jadi misalnya ada S1-nya agak agak beda, kemudian S2-nya ngambil sesuatu yang lain, itu juga ada beberapa contoh awardee yang sukses. Tapi kalau ditanya peluangnya, ya tentu peluang dalam konteks lebih mudah bercerita, lebih mudah menarasikan ide, ya tentu ketika S1-nya ngambil X, kemudian S2-nya lanjut ya, masih di bidang yang relevan atau lanjut, ya itu akan lebih mudah menarasikan gitu, dan lebih mudah meyakinkan interviewer. Oke, berikutnya. Ini untuk siapa ya? Mungkin nanti yang yang berkenan menjawab aja ya. Selamat malam Kak. Ini yang mungkin kalau pembicara udah ada yang menjawab atau membaca pertanyaannya bisa langsung off right ya. Eh, ada dari Mbak Eka Puspita bertanya tentang beliau ASN daerah dari bidang kesehatan. Untuk pengalaman organisasi tidak terlalu banyak, tapi di tempat kerja saya memegang program sehingga pada essay apakah saya bisa menulis lebih banyak terkait dengan pengalaman dan inovasi dalam menjalankan program itu untuk mengatasi problem. Kira-kira gimana? Ya, kalau bahasa logisnya ya bisa ya. Tentu bisa ya. Mau bagaimana lagi misalnya organisasi, rasanya organisasi juga tidak terlalu tidak terlalu me- mungkin ada yang mau menjawab dari Izin ya, Mas Teguh. izin Kak. Jadi eh, Kak Eka Puspita ya. Jadi kalau menurut saya justru dia udah menunjukkan kelebihannya Kak. Jadi organisasi di tempat kerjanya sekarang itu yang menjadi lebih penting daripada portofolio sebelumnya. Jadi seperti ikut OSIS atau BEM gitu, itu kan udah berlalu ya. Yang berlalu nggak bisa kita perbaiki ya. Nah, jadi tapi dengan organisasi tunjukkan udah pernah memimpin suatu tim atau tugas, nah itu tunjukkan aja di situ nanti. Memang kalau di isian LPDP ada organisasi ya, di situ sebenarnya itu nggak akan menjadi gimana ya. Misalnya emang nggak bisa diisi, tunjukkan kelebihan di tempat lain gitu. Seperti itu. Jadi soalnya itu kayak IPK terus kayak organisasi yang lain itu sulit untuk kita ini, tapi itu tidak akan menjadi nilai apa ya poin di LPDP. Tapi ketika di esai kontribusinya eh, terangkan lebih banyak ketika saya udah pernah memimpin tim kerja di tempat kerja asal, sudah menyelesaikan masalah ini, yang belum ini. Nah, pengalaman itu yang harus ditonjolkan nanti di esai keduanya, esai kontribusinya. Seperti itu, Pak. Oke, kemudian